Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vina Afrilia Surbakti. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Stambuk 2020. Pada tugas proyek kali ini, saya akan mendapat kesempatan untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di sekitar lingkungan saya. Saya mengangkat tema fenomena kasus pidana penyalahgunaan narkoba. Sebelum saya memulai menjelaskan kasus tersebut, saya akan menjelaskan keterkaitan antara mini riset dan rekayasa ide yang saya buat. Adapun keterkaitannya dapat dilihat dari isi mini riset dan dari rekayasa ide, yang dimana mini riset berisi mengenai studi kasus dan wawancara pada beberapa narasumber, dan pada rekayasa ide yang saya tawarkan mengenai kasus yang saya angkat yaitu fenomena kasus pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi. Menurut kalian, apa sih penyalahgunaan narkoba itu? Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan narkoba pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu narkoba. Kemudian, faktor lain yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama, memiliki teman seseorang pecandu narkoba, mengalami masalah ekonomi. Yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. Dan yang keempat, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi atau upaya untuk penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Yang kedua, ada detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Yang ketiga, ada stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga, tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Yang keempat, ada pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Dan yang terakhir, atasi dengan layanan rehabilitasi BNN. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi. Nah, kesimpulan yang saya dapat, mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi narkoba, maka diperlukan upaya-upaya yang konkret untuk mengatasinya. Mengatasi masalah narkoba diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat. Banyak lembaga penanganan masalah penyalahgunaan narkoba berupa panti rehabilitasi baik milik pemerintah ataupun swasta.
Dan saran yang dapat saya sampaikan, peran lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah narkotika ini dengan membentuk suatu badan khusus yang menangani masalah narkotika, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional. Keberadaan BNN diharapkan mampu menekankan permasalahan di bidang narkotika. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.